Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi ونفعنا بعلومه ونفعنا بعلومه ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anahu ing satuhune kelakuan, ai asyakna tegese kelakuan, iku yang bagi sepantasnya, ayut labu tegese dipinta, lirojuli untuk seorang suami, ayusia berwasiat rojul, imro'atahu pada istrinya rojul. Seorang suami diharuskan untuk berwasiat kepada istrinya. Ayyamuruha tegese memerintahkan rojul ing imro'ah, wa yazkuruha dan mengingatkan rojul ing imro'ah, wa yasta'tifa dan menyayangi rojul biha kalawan imro'ah. Maksudnya adalah seorang suami dianjurkan untuk memerintahkan pada hal-hal yang baik, mengingatkan pada hal-hal yang baik, dan menyayangi kepada seorang istri. Wabil hadisi lan ikut tetap ing dalam hadis, rahimahullahu rajulan utawi lapan rahimahullahu rajulan. Rahima menyayangi, Allahu Allah rajulan pada seorang laki-laki, pada seorang suami. Qala yang berkata rojul, ya ahlahu, wahai keluargaku, salatukum siyamukum, zakatukum miskinikum, yatimukum jironukum. Salatukum utawi salat sira kabeh, iku siyamukum puasane sira kabeh. Jadi salat kalian itu adalah puasa, artinya salat dan puasa dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Zakatukum miskinikum, zakatukum utawi zakat kalian semua, iki miskinukum miskinnya kalian semua. Artinya zakat itu antara miskin, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mustahik zakat itu ya diprioritaskan miskin, fakir, miskin. Yatimukum utawi yatim kalian semua, iku jironukum tetangga kalian semua. La'allallaha mudah-mudahan Allah, yajma'ukum mengumpulkan Allah kepada kalian semua, ma'ahum beserta mereka, bil jannati di surga. Wa ayung fiko dan harus memberikan uang belanja suami alaiha terhadap istri, ala qadri us'ihi atas ukuran kemampuan suami,
Ayatokotihi tegese kemampuan suami, wa quwwatihi dan kekuatan suami. Juga diharuskan seorang suami memberikan uang belanja kepada istri sesuai kemampuan suami. Wa ayastahmila dan harus menanggung ya si suami alaiha terhadap istri. Iza azatu apabila menyakitkan istri terhadap suami. Seorang suami juga harus mampu menanggung hal-hal yang menyakitkan dari istri. Yasbiru yang sabar suami ala izaiha atas menyakitkannya istri. Waya talotofa dan harus mikawelas atau menyayangi suami alaiha biha terhadap istri. Bi ayudariha bil ma'rufi bi ayudariha dengan gambaran dipekerjakan dengan gambaran memperkerjakan suami terhadap istri bil ma'rufi dengan kebaikan, bil ma'rufi dengan sebaik-baiknya gitu. Seorang suami harus menyayangi istri, artinya apa? Bi ayudariyaha bil ma'ruf, yaitu dengan memfungsikan gitu kan, atau memperkerjakan istri dengan baik. Melayani istri dengan baik. Fa innahuna karena sesungguhnya perempuan naqisatu aqlin wa dinin. Naqisatu aqlin itu yang kurang akalnya, wa dinin dan agamanya. Wa fil hadisilan ikut tetap ing dalam hadis. Laula annallaha satara mar'ata bil hayya lakanat la tusawi bima min turabit la tusawi kafan min turabit. Laula anallaha jikalau tidak sesungguhnya Allah sataro itu menutupi Allah almar'ata kepada perempuan bil hayai dengan rasa malu, lakanat maka tentu ada itu perempuan latusawi tidak akan sepadan, tidak akan menyamai perempuan kafan segenggam min turabin dari tanah. Dalam hal ini terangkan bahwa jikalau Allah tidak menutupi perempuan dengan sifat malunya, tentu perempuan ini harganya tidak akan sama walaupun dengan segenggam tanah gitu. Karena ada malu itulah jadi berharga. Jadi mulianya seorang perempuan yaitu dengan malu itu. Kalau perempuan sudah tidak ada malunya, ya sudah tidak ada harganya. Wa ayaslukaha dan harus memperjalankan suami terhadap istri sabilal khairi pada jalan kebaikan. Allah telah berkata sopo Ar-Romli Imam Romli bi umdatir rohbihi dalam kitab Umdatur Robih, bi umdatir rohbihi dalam kitab Umdatur Robih, laisa lahu dorbuha ala tarkis sholati, laisa tidak boleh lahu untuk suami dorbuha memukul istri ala tarkis sholati karena meninggalkan sholat. Aibal yaktasiro tegese balik meringkes ya si suami alal amri atas merintah saja. Jadi menurut Imam Romli tidak boleh suami mukul istri karena istri tidak sholat, tapi cukup merintah saja gitu. Kama qalahu seperti telah mengatakan terhadap kau sopo Atiyatun Syekh Atiyah. Wa ayu alimaha dan harus mengajarkan suami terhadap istri ma terhadap sesuatu tahtaju yang membutuhkan istri ilai kepada emak bidini dalam urusan agama min ahkami toharoti dari hukum-hukum bersuci kal gusli seperti mandi minal haidi dari haid wal jinabati dan junub
Wa kaludu dan seperti wudu, wa tayamum dan tayamum, wal haidi dan haid. Juga wajib ya kepada suami mengajarkan kepada istri hal-hal yang dibutuhkan oleh istri dalam masalah agama seperti hukum-hukum bersuci ya. Wal haidi dan haid ay mingkul lima tegese dari seluruh perkara ya ta'ala yang berhubungan emak bihi dengan itu haid. Palazi labuda maka sesuatu yang tidak boleh tidak min irsadin nasi dari menunjukkannya perempuan ilaihi terhadap bil haidi di dalam haid iku bayanu sholawatil khamsi penjelasan sholat-sholat 5 waktu alati taqtadiha yang membutuhkan itu toharo apa sholat terhadap toharo fa innaha maka sesungguhnya istri mahman kotoa kapan-kapan putus opo damuha darahnya istri kubailal maghribi sebelum maghrib biqadri rakaati dengan seukuran 1 rakaat fa alaiha maka wajib terhadap istri opo qada zuhri wal asri ngodoan salat zuhur dan asar. Wa izan kotoa dan apabila putus darah haid kubaila subi sebelum datangnya waktu subuh bimik dari rakaatin dengan ukuran 1 rakaat fa alaiha maka wajib terhadap istri opo qadaul maghribi wal isya'i ngodoan maghrib dan isya. Nah ini jarang diketahui ya. Jadi kalau istri kita haid sebelum maghrib suci, antara suci ke maghrib itu ukuran 1 rakaat, maka wajib zuhur dan asar diqodaan. Ya. Paham nggak? Jadi istri kita haid sebelum maghrib ukuran 1 rakaat, jadi 1 rakaat paling berapa detik ya. Suci maka wajib nah istri kita mengkodok zuhur dan asar. Atau sucinya sebelum sholat subuh 1 rakaat lagi, maka itu pun wajib si isi mengkodoi maghrib dan isya gitu. Nah ini wahaza lan utawi ikilah iki kaul iku akoloma paling sedikit-sedikit tebarang yuraihi yang menjaga terhadap masoko anisau piro-piro wong wedon. Wahaza dan ini kaul atau ya kaul yang menyatakan tadi bahwa apabila seorang perempuan haid lalu suci sebelum maghrib ukuran 1 rakaat maka wajib sholat zuhur dan asar diqodho. Atau suci sebelum subuh ukuran 1 rakaat maka wajib si istri mengkodok maghrib dan isya. Nah ini teh jarang sekali yang tahu. Nah, ya. Kaza fil ihya, kaza seperti inilah fil ihya di dalam kitab ihya. Seorang suami harus mengajarkan kepada istrinya tentang hukum-hukum agama seperti bersuci, haid, wal ibadati dan seluruh ibadah. Wal ibadati lan piro-piro ibadah. Ay fardiha tegese wajibnya ibadah, wasunaniha dan hal-hal yang disunahkan dalam ibadah. Min sholatin tegese sholat, wa zakati dan zakat, wa shaumin dan puasa, wa hajin dan haji. Ini kewajiban suami tah mengajarkan ibadah kepada istri. Makanya alhamdulillah istri kita mah sudah pinter-pinter ya, sama orang tuanya sudah dididik sholat, sudah dididik baca Quran. Jadi kita sebagai suami nggak capek lagi. Gitu. Memang betul cantik tapi mu'alaf ya. Uyap kita. Fa ingkana maka jikalau ada sopo arojulu seorang laki-laki iku qaiman yang
menjalankan, bitaklimiha dengan mengajarkan istri, palaisa maka tidak ada, palaisa maka tidak ada atau tidak boleh, laha untuk istri opo al-huruju keluar rumah, lisu'alil ulama'i untuk bertanya terhadap ulama. Kalau suaminya mampu mengajarkan istri tentang hukum-hukum agama, maka tidak boleh istri keluar rumah untuk bertanya kepada ulama. Cukup suaminya aja. Orang suaminya udah ngaji di Majelis Ta'lim Al-Islah, gitu kan. Tuh. Wa in kosoro dan jikalau sedikit opo ilmu rojuli, ilmunya suami, walakin naba tetapinya menggantikan ya si suami anha dari istri visuali di dalam pertanyaan, fa'ahbaroha maka lalu menceritakan ya si suami ing istri bijawabil mufti dengan jawaban yang memberikan fatwa, palaisa maka tidak ada laha untuk istri, tidak boleh laha untuk istri opo al-huruju keluar rumah. Begitu juga si suami ya ilmunya sedikit, tapi dia mau menggantikan ya dengan apa? Bertanya kepada ulama tentang hukum-hukum agama, bertanya kepada ulama tentang sholat, tentang puasa, tentang bersuci. Lalu si suami menyampaikan kepada istrinya apa yang dijawab oleh seorang ulama, maka tetap si istri tidak boleh keluar rumah, gitu ya. Kalau suaminya sudah mewakili dari istri bertanya kepada ulama. Fa'ilam yakun maka jikalau tidak ada opozalika itu semua, apa? Palaha maka boleh kepada istri opo al-huruju keluar rumah, lisu'ali untuk bertanya, bal alaiha bahkan wajib kepada istri opozalika bertanya. Kalau suaminya tidak bisa mengajarkan hukum-hukum agama, boro-boro ya, baca Quran belum bisa umpamanya, maka si istri boleh keluar rumah untuk bertanya kepada seorang ulama, bahkan wajib gitu. Lalu si suami tadi dosa tidak ketika melarangnya? Wayasi dan berdosa sopo arojulu suami biman iha dengan melarang istri dari belajar ilmu agama. Wa mahmata alamat dan kapan-kapan belajar si istri ma terhadap sesuatu huwa yang itu ma minal faroidi dari hal-hal yang wajib, alaiha terhadap istri, palaisa maka tidak boleh laha untuk istri antahruja keluar istri ila majlisi ilmin untuk hadir di majlis ilmu ila biridohu terkecuali dengan ridhonya suami. Jadi suami wajib mengajarkan kepada istri tentang hukum-hukum agama, mulai dari bab bersuci, haid, ibadah, ya kan. Ketika suami mampu mengajarkan hal itu kepada istri, maka istri tidak boleh keluar rumah untuk belajar ilmu. Tapi jikalau si suami, itu yang pertama. Yang kedua, kalau suaminya ilmunya sedikit, yang sehingga dia bertanya kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz tentang hukum-hukum agama, tentang hukum-hukum bersuci, lalu hasil daripada
belajar ilmu dari kiai itu diajarkan kepada istri, maka sama si istri tidak boleh keluar rumah untuk ngaji. Nah sekarang kalau si suami tidak mampu mengajarkan istri tentang hukum-hukum agama, maka si istri boleh keluar rumah untuk ngaji, bahkan hukumnya wajib keluar rumah untuk ngaji kalau yang mau dipelajarinya adalah hal-hal yang wajib gitu. Seperti tentang sholat, puasa, kalau mau haji ya ibadah haji, umroh gitu. Nah kalau sudah belajar si istri tadi, sudah mengetahui semua tentang hukum sholat, hukum puasa, hukum haji, maka udah palai salah antahruja ila majlisi ilmin ila biridoh. Tidak boleh si istri keluar rumah untuk ngaji terkecuali ridho suami, kalau yang tadi sudah tahu semua gitu. Kalau suami melarang istri untuk mempelajari ilmu-ilmu wajib, sementara suaminya tidak bisa untuk mengajarkannya, maka suaminya dosa. Wayasi arro julu biman iha. Allah telah berfirman sopo Allah Ta'ala fi surati tahrim, di dalam surat at-tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu kang beriman sopo lazina, ay aqoru tegese menetapkan dan mengakui, lazina bil imani dengan iman. Ku jagalah oleh kasihan semua angkusakum, diri kalian semua, wa ahlikum dan keluarga kalian semua. Ku ngaraksa sira kabeh angkusakum ing piro-piro awak sira kabeh, wa ahlikum lan keluargane sira kabeh, ay minanisai wal auladi, tegese dari istri-istri, wal auladi dan putra-putri, wa kulaman dan setiap wakuliman dan setiap orang yadhulu yang manjung eman fi hadzal ismi, dalam ini nama apa? Nama ahli. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu dari apa? Naron, dari api neraka. Qala telah berkata sopo turjamanu Quran Sayyidina Abdullah bin Abbas, telah berkata sopo turjamanul Qurani, yang menerjemahkan Quran. Siapa? Sayyiduna tegese Sayyid kita semua, Abdullah tegese Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat ya. Bimakna zalika, dalam mengartikan zalika itu ayat ku ampusakum wa ahlikum naro. Makanya kita mengartikan Quran, mengartikan hadis itu harus berdasarkan tafsir ulama ya. Nah pengertian ya ayyuhalladzina ku anfusakum, ku-nya itu adalah apa? Faqihuhum wa addibuhum. Itu ya. Kan jauh ya. Ku anfusakum wa ahlikum teh. Kalau menurut arti mah apa? Jagalah gitu kan. Ternyata penasihat udah bahasa apa? Faqihuhum tuh. Faqihuhum, mengajarkanlah agama kalian semua terhadap ahli. Ajarkanlah oleh kalian semua tentang agama, tentang syariat-syariat Islam kepada keluargamu. Itu tafsirku ya. Oh jauh nih tuh. Kita tahunya jagalah, raksalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ternyata bukan begitunya tafsirnya. Tafsirnya teh ajarkanlah ilmu-ilmu agama kepada keluarga kalian semua. Ay alimuhum, tegese mengajarkanlah kalian semua terhadap keluargamu.
syar'i al-islami, pada ajaran-ajaran Islam, syariatnya apa? Ajaran itu apa? Maja bihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut syariat. Wa adibuhum, dan mengajarkanlah kalian semua terhadap ahli, alimuhum. Jadi begini, wa adibuhum, dan mengajarkan tata krama, gitu ya, adab. Wa adibuhum, dan mengajarkan tata krama lah kalian semua terhadap ahli. Alimuhum, tegese mengajarkanlah kalian semua terhadap ahlikum, mahasinal akhlaki, pada akhlak yang bagus. Nih mahasin akhlak disebut idopat sifat lil mausuf, al akhlakul hasanah. Mahasinal akhlaki, pada akhlak-akhlak yang bagus. Wakila, menurut satu pendapat, opo ana asyadan nasi, sesungguhnya paling berat-beratnya manusia azaban siksaannya yaumal kiamati, di hari kiamat, adalah man jahala ahlahu. Man itu orang jahala, yang membodohkan ahlahu, terhadap keluarganya. Paling dahsyatnya siksaan manusia di hari kiamat adalah kepala keluarga yang membiarkan keluarganya bodoh. Tidak ngaji dibiarin, tidak belajar dibiarin. Ya, muslah. Anaknya nggak mau sekolah, udah nggak apa-apa lah, nggak sekolah. Tuh nggak berusaha untuk supaya mau. Ya. Nah, saya aja sebagai bapaknya, sekolah biasa, alhamdulillah, punya mobil, punya rumah, karena dia punya keahlian di mesin, jadi bengkel, ya, gitu. Padahal ilmu mas suatu kewajiban langsung dari Allah, ya kan? Tidak menjadikan utama harta, agar supaya kita itu mensyukuri kehadiran manusia. Karena manusia itu sudah Allah nyatakan makhluk Allah yang paling mulia. Agar supaya tetap mulia itu harus dihiasi dengan ilmu. Nah, gitu. Ini tidak, maka jelas akan menjadi orang yang paling dahsyat siksaannya di neraka, kepala keluarga membiarkan keluarganya bodoh. Man jahala ahlahu. Ya. Jahala teh fa'ala, jadi mutaadi, ya. Sulasi majid itu anak kedua, fa'ala yufa'ilu, jahala tajhil itu apa? Membodohkan atau membiarkan bodoh, gitu. Beda dengan jahula. Kalau jahula mah bodoh, sopo ahluhu. Nah, gitu. Kalau berbicara bodoh mah ya memang ya kadar kecerdasan manusia berbeda-beda, gitu. Cuman ini mah jahala, membodohkan, dibiarkan saja, gitu. Karena tidak sedikit orang berhasil padahal dia otaknya biasa. Kenapa? Karena memang mau belajar, gitu. Makanya dalam kitab Talimut Ta'alim Zukaid itu artinya bukan cerdas, mau berusaha cerdas, ya. Ya, seperti Ibnu Hajar itu kan bukan cerdas, tapi terus mau berusaha. Jadi ulama besar, ngarang kitab malah, gitu. Wa an Sayyidina Abdullah bin Umar, dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, ani Nabi, dari Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengartikan secara nahwu begini, wa an sailan ikut tetap saking tuan kita semua Abdillah, tegese Abdillah ibni Umar kang dadi putra Ne'am Umar radhiyallahu anhuma, radhiya semoga meridhoi sapa Allah anhuma, dari ibnu dan Umar. Ane Nabi kang tetep, ini jadi sifat. Kenapa? Karena jumlah setelah isim nakiroh. Ane Nabi kang tetep saking Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mubtada muakhornya ini? Annahu utawi satuhune. Jadi an sayyidina khobar muqaddam, annahu qala mubtada muakhor. Gitu. Ya. Secara ilmu nahwu begitu. Kalau secara arti lurus mah ya itu gitu aja. Dari Sayyid Abdullah bin Umar
radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala wis ngandika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadim ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi panjang pengertian. Kulukum utawi sakabehe sira kabeh iku ra'in kang ngajaga. Ay hafizun tegese yang menjaga, mu'taminun yang terpercaya, multazimun yang menetapi, lisolahilima untuk kemaslahatan sesuatu, uktumina yang telah dipercaya, opo ala hibzihi untuk menjaganya itu emak. Setiap kalian adalah ro'in. Apa ro'in? Hafizun, mu'tamanun, multazimun, lisolihima, tu'mina ala hibzihi. Wais, keren ya. Jadi ro'in teh nafsinya gitu tuh. Hafizun orang yang menjaga, mu'taminun orang yang terpercaya, multazimun yang terus berusaha, lisolihima untuk kemaslahatan sesuatu, uktumina yang telah diberikan kepercayaan, opo ala habzi untuk menjaganya. Nah itu namanya ro'in. Apa berarti? Pemimpin. Kalian semua adalah pemimpin. Siapa pemimpin? Hafizun, mu'taminun, multazimun, lisolahima tu'mina al-hibzi. Orang yang menjaga, orang yang terpercaya, orang yang terus berusaha untuk menjaga kemaslahatan yang dipercayainya. Gitu. Kalau seorang presiden mah menjaga, terpercaya, terus berusaha untuk kemaslahatan rakyatnya. Gitu. Apa? Kemaslahatan warga Indonesianya. Gitu. Warga negaranya. Gitu. Kalau RT, ya se-RT-un. Ya, gitu. Kalau sekeluarga, ya sekeluargaun. Gitu. Bahwa maka si hafiz iku matlubun yang dipinta bil adli dengan adil fihi di dalam matlub wal qiyamu dan melakukan bimasolihihi dengan kemaslahatan atau bukan matlub maktumina fihi di dalam maktumina wal qiyamu dan melaksanakan menjalankan bimasolihi dengan kemaslahatan sesuatu yang dititipkan gitu. Jadi setiap pemimpin itu matlubun bil adli wal qiyam bimasolihi. Setiap pemimpin itu dipinta untuk berlaku adil dalam yang dipimpinnya dan terus melakukan hal-hal yang maslahat untuk yang dipimpinnya. Waswa mas'ulun dan yang akan ditanya an ra'iyatihi dari rakyatnya ra'in fil akhirati di akhirat. Fa in wafa ma alaihi minari ayah hasoha lahu al-hazul awfaru. Fa'in wafa maka jikalau memenuhi ya si pemimpin ya si ro'i itu ya terhadap sesuatu alaihi yang wajib kepada si pemimpin minari ayati dari penjagaannya. Jikalau seorang pemimpin telah mampu memenuhi apa untuk rakyatnya, untuk yang dipimpinnya, hasola maka hasillahu untuk si pemimpin al-hazzul awfar bagian yang sempurna.
Kalau seorang pemimpin telah mampu melaksanakan tugasnya, ya kan, dengan seadil-adilnya, maka seorang pemimpin akan mendapatkan hazul aufar, bagian yang paling sempurna. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa, dan jikalau seorang pemimpin tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin, tolabahu, maka akan meminta kepada pemimpin sopo kullu ahadin, setiap orang, minhum, dari seluruh rakyat, bihakihi, dengan haknya, kullu ahad, fil akhirati, di akhirat. Uish. Tapi kalau seorang pemimpin tidak mampu melaksanakan kepemimpinannya terhadap rakyat seadil-adilnya, maka setiap orang akan minta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Paling berat RT. Ya, RT terakhir. Nanti apa, presiden minta ke menteri, nanti minta lagi ke bawahannya, gubernur ke bupati ke camat ke lurah ke kadus ke RW ke RT. Nah gitu, yang berhubungan langsung dengan rakyat, RT. RT itu pejabat tingkat 7 pemerintahan. Wajib nurut ke RT ya. Fumaro soalnya. Pal imamu, maka utawi pemimpin, al-a'zomu, yang agung, au naibuhu, atawa wakilnya imam, iku ro'in, yang memimpin atau yang menjaga, bahwa maka imam, waliun, itu sebagai pengurus, alaihim, terhadap rakyat, wahwa, dan imam, mas'ulun, itu akan diminta pertanggungjawabannya, an rakyatihi, dari rakyatnya imam. Hal yuroi, apakah menjaga si imam hukukohum, pada hak-haknya rakyat, aula atau tidak. Satu teh. Nah kita langsung aja terhadap keluarga. Warojulu, seorang suami, ro'in, itu yang memimpin, bi ahlihi, di dalam keluarganya rojul. Siapa ahli di sini? Ay jaujatihi, tegese istrinya rojul, wa ghairiha, dan selain jaujah, anak. Wa huwa, dan si rojul suami, mas'ulun, itu akan ditanya, an rakyatihi, dari yang dipimpinnya, dari keluarga. Akan ditanya tentang istri, akan ditanya tentang anak. Hal wafahum, apakah memenuhi ya si suami terhadap ahli, hukukohum, pada hak-hak ahli, min kiswatin, tegese pakaian, wa nafakotin, dan nafkah, uang belanja, wa ghairihima, dan selain pakaian dan nafkah, kahusni usrotin, seperti bagusnya berbarengan atau mempergauli, aula atau tidak. Ditanya nanti suami teh ya, tentang istri, apakah sudah dipenuhi hak-haknya. Hak istri adalah kewajiban suami. Apakah diajarkan istrimu tentang hukum-hukum agama, tentang akhlak? Tuh, beratnya. Oh. Terus kesininya min kiswatin, tentang pakaian, diberikan pakaian enggak tuh istri kamu, anak kamu, apalagi sekarang mau lebaran. Di sini penting pakaian deh, nggak pasti yang mahal. Wa nafakotin, dan nafkah, ditanya sama Allah, dipenuhi enggak nafkahnya.
wa ghairihima dan selain itu semua. Seperti apakah husni usratin, bagusnya dalam berbarengan setiap hari dalam keluarga. Apakah ketika berbicara baik, ya kan? Apakah sikap sopan santun atau tidak? Alhamdulillah suaminya soleh, ya. Terus baik memperbaiki diri dengan mengkaji ilmu agama. Ditanya tuh suami, ya, warojulu mana wal mar'atu aula atau tidak, nah, aula atau tidak, aula teh atau tidak memenuhinya, tosta. Nah sekarang perempuan istri, wal mar'atu lan utawi seorang istri iku ra'iyatun kang menjaga, yang memimpin gitu, fi baiti zaujiha di rumah suaminya, mar'ah bihusni tadbiril maisati dengan bagusnya ngurus kehidupan, wanusi dan memberikan nasihat lahu terhadap jawab suami, wasafakoti dan menyayangi, wal amanati dan terpercaya, wahibzi nafsiha dan menjaga dirinya istri, wa malihi menjaga harta suami, wa atpalihi menjaga putra putrinya suami. Seorang istri itu pemimpin di dalam rumah suami, mulai dari ngurus rumah tangga, apa namanya, ngurus perabotan rumah, alat-alat rumah gitu kan, memberikan nasihat kepada suami, maksudnya masukan lah gitunya. Terus apa, rasa kasih sayang, amanah, menjaga dirinya hanyalah untuk suami, menjaga harta, menjaga putra putrinya, itu adalah tugas seorang perempuan istri. Wahia dan istri mas'ulatun itu yang ditanya an rakyatiha, dari yang dipimpinnya oleh mar'ah. Hal qomat apakah menjalankan ya si istri, bima dengan sesuatu aleha yang wajib kepada istri, aula atau tidak, ditanya itu si istri melaksanakan tugasnya atau tidak. Warajulu lan wal khadim, wal khadimulan utawi pembantu iku ro'in yang menjaga bimali sayyidihi dalam harta majikannya khadim, bihibzihi dengan menjaga harta, wal qiyami dan menjalankan melakukan bimasolihihi dengan kemaslahatan hartanya majikan. Seorang pembantu itu dia memimpin atau menjaga harta majikan, maka wahua si pembantu mas'ulun itu akan diminta pertanggungjawabannya an rakyatihi dari yang dipimpinnya, an rakyati dari yang dipimpin oleh khodim. Hal wafa apakah memenuhi si khodim, bima dengan sesuatu alaihi yang wajib kepada khodim, aula atau tidak. Jadi seorang pembantu juga ditanya nanti, benar enggak kamu melaksanakan tugasmu untuk majikanmu tuh, ya. Warajulun lan utawi laki-laki, di sini anak berarti. Ro'in itu yang menjaga pimali abihi dalam harta bapaknya ya si rojul. Kalau bapaknya punya harta. Bihibzihi dengan menjaganya harta bapak, wa tadbiri maslahatihi dan mengurus kemaslahatan hartanya bapak. Wahwa dan si rojul, si anak tadi yang menjaga harta bapak teh mas'ulun itu yang ditanya an rakyatihi dari yang dipimpinnya, apa di sini harta orang tua. Hal wafa apakah memenuhi itu si anak bizalika dengan mengurus harta orang tua, aula atau tidak. Jadi kesimpulannya pakulukum ro'in, pakulukum maka seluruh kalian semua ro'in itu yang memimpin.
Pakulukum maka utawi samudayane sira kabeh iqra'in kan ngangon. Apa ngangon teh? Yang memimpin. Wa qulukum lan utawi sira kabeh iku mas'ulun kang bakal den takon. An rakyatihi saking rakyate kulin. Wa qulukum dan kalian sumas'ulun itu akan ditanya atau akan diminta pertanggungjawabannya jawabannya an rakyatihi dari rakyat. Siapa rakyat? Yang dipimpinnya oleh kulun. Jadi kesimpulannya kalian semua itu pemimpin dan setiap kalian akan ditanya dari yang dipimpinnya. Termasuk diri kita sendiri. Kita menjaga diri kita, kita pun akan dijaga, akan ditanya tentang diri kita sendiri itu. Nah, ya. Wal paulan utawi pa iku jawabu syartin mahzufin, menjadikan jawab dari syarat yang dibuang. Wadakhola dan masuk fi hazal umum di dalam ini redaksi umum mana kulukum ini kan umum. Kulukum juga kulnya kul kuliah. Karena kul ada kul jami, ada kul majmu. Ya. Kalau kul majmu itu dimakna ba'dun. Ya. Kalau kul kuliah itu qodiyah muhmalah. Qodiyah muhmalah itu kata-kata yang umum, tidak ada satupun yang keluar dari hukum tersebut. Itu namanya qodiyah muhmalah atau disebut qodiyah kuliah. Kuliyatul jami'. Nah ini dalam kata-kata umum kulukum itu masuk siapa? Al-munfaridu, orang yang individu. Al-munfaridu perorangan, ya. Aladzila jauja yang tidak punya istri lahu terhadap munfarid, wala khodima dan juga tidak punya pembantu. Nah ini kulukum kalian semua juga masuk kepada orang yang tidak punya istri, tidak punya pembantu. Ya. Masuk juga terhadap kulukum. Kenapa? Karena fa'inau karena sesungguhnya yasduku itu Yasduku itu menuju alaihi terhadap munfarid. Opo ano sesungguhnya munfarid iqra'in yang memimpin mana? Memimpin apa gitu? Fi jawarihi, dalam seluruh anggota tubuhnya ya si munfarid. Hatta ya'mala sehingga melakukan munfarid al-ma'murati pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wa yastaniba dan menjauhi munfarid al-manhiyati pada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kata-kata kulukum kalian semua ini termasuk orang yang tidak punya istri, orang yang tidak punya pembantu. Apa dia? Memimpin juga. Mimpin apa? Mimpin anggota tubuhnya. Itu pun akan ditanya. Ya. Hadirin rahimakumullah, hadis di atas tadi kulukum ra'in wa qur'anati ini hadis riwayat siapa? Rawinya banyak banget. Rawahu telah meriwayatkan terhadap hadis sopo al-Imamu Ahmad, Imam Ahmad, wal Bukhari dan Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Turmuzi dan Imam Turmuzi. Berapa rawinya? 1, 2, 3, 4, 5 rawi. Wah. Dengan Bukhari saja sudah dihukumi sahih, ya. Dengan Muslim saja sudah dihukumi sahih, gitu kan. Dengan Turmuzi ada disebut dihukumi sahih Tirmizi, gitu. Karena yang menghukumi sahih itu yang rawi, ya, rawi. Ada menurut satu ulama doib, tapi ulama lain mah sahih ada. Termuat dalam kitab Manhaj Jawinawi Nazor, atau yang paling tipis kitab hadisnya apa? Minhatul Mugis. Minhatul Mugis itu kitab tentang mustalahatul hadis, istilah-istilah hadis. Alhamdulillah saya tamat. Minhatul Mugis tamat, Manhaj Jawinawi Nazor 1000 bait. Tadinya mau ditalar tuh sama saya ya, 1000 bait kan bentuknya alfiah.
bentuknya alfiah juga, apa 1000 bait kepunyaan Imam Jalaluddin Asyuti ya. Tapi otaknya sudah keburu mikirin rumah tangga. Mandek. Udah mandek. Akhirnya riadah ke Cirebon ya. Jadi mau ditarik tuh ya. Jadi ada berapa hadis tuh? Ada 32. Jadi nama-nama hadis itu ada 32 nama hadis teh, bukan hanya sahih, doib doang ya. Dari siapa belajar? Dari Ki Haji Habibullah. Di mana? Di Pondok Pesantren Darul Ulum ya. Khusus itu kan usul kita, pesantren usul di situ khusus. Nah, jadi masuk munfarid. Terus waqala dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ujug-ujug Allah bingung bacanya. Allah apa Allah ini. Tapi bacanya apa? Mangsubun. Langsung kata Syekh Nawawi, bacanya nasab. Kok nasab? Jadi apa? Bifihlin mazupin, dengan fi'il yang dibuang. Wujuban, hukumnya wajib dibuang. Kenapa wajib dibuang? Liwujudi takkid. Karena adanya takkid, memperkuat. Jadi salah satu adatut taukid itu apa? Ngebuang fi'il dan fa'il. Itu teh penting tuh ketika dibuang fi'il fa'il. Karena memang sudah tidak ada pursoh, sudah ada tidak waktu lagi untuk panjang-panjang ngomong. Tolong gitu. Tidak ada waktu untuk bilang begini. Wahai masyarakat Perumnas, datanglah kalian semua ke sini, saya minta tolong. Oh, kepanjangan. Keburu apa? Keburu mati. Makanya cukup langsung tolong. Nah, itu dibuang semua kan. Kata-katanya dibuang semua, menunjukkan pada apa? Takkid, pentingnya pertolongan. Ini juga begitu, cukup Allah. Kenapa? Karena penting. Maksudnya apa? Ittaqullah. Takutlah kalian semua kepada Allah. Finisai, dalam masalah istri. Fa innahunna, karena sesungguhnya nisa amanatun, itu amanah dari Allah. Ya. Ingdakum, yang ada di kalian semua, wahai para suami. Paman lam yakmur, paman maka siapapun suami, lam yakmur yang tidak memerintahkan eman, atau terhadap istrinya eman, bisolati dengan solat, walam yu'alimha, dan tidak mengajarkan suami terhadap istri. Ay umurodin, tegasnya pada urusan-urusan agama, pakorhona, maka sudah berkhianat. Pakorhona, maka sungguh telah berkhianat ya si suami Allah, kepada Allah, wa rasul, dan kepada Rasul Allah. Takutlah kalian kepada Allah, wahai para suami, takutlah tentang istri. Kenapa? Istri itu amanah. Maka siapapun suami yang tidak memerintahkan kepada istrinya untuk sholat dan hal-hal yang berhubungan dengan sholat, maka dia sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kalau berkhianat kepada lurah sih masih ada lurah yang lain, camat adalah ada camat. Kalau ke Allah siapa? Nggak ada lagi, hanya satu Allah mah. Wakana, dan terada sopo akhiruma, akhire sesuatu apa? Sesuatu teh nasihat. Waso, yang telah berwasiat bihi dengan emas sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasan iku salasan telu. Sesuatu yang terakhir kali yang diwasiatkan oleh Rasul itu 3. Pertama, takalam bihinna hatta talajlaja lisanuhu wa khafiya kalamuhu. Pertama, takalam, berbicaralah kamu bihina dengan istri, hatta talajlaja, sehingga capetan, lisanuhu, lidahnya, ya si
lisannya lidahnya ya si suami. Wa khafiya dan samar opo kalamuhu pembicaraannya suami. Wahia lan utawi wasiat iku kauluhu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sholata 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 jagalah salat, as-sholata jagalah salat. Wama dan sesuatu malakat yang memiliki opo aimanukum tangan-tangan kalian semua. La tukallifuhum janganlah memaksakan, membebani kalian semua terhadap aiman budak-budak ya. Pada sesuatu layutikuna yang tidak mampu ya si budak. Allah takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Binisai di dalam masalah perempuan atau istri. Fa innahuna maka sesungguhnya nisa uwanun itu tawanan. Asirun tegese tawanan bi aidikum di tangan-tangan kalian semua. Akhaztumuhunna telah mengambil kalian semua terhadap nisa bi amanatilah dengan amanah Allah, kepercayaan Allah. Wastahlaltum dan telah meminta halal kalian semua furujahuna terhadap parji-parjinya nisa atau istri-istri kalian bi kalimatilah dengan kalimah Allah. Wa qala dan telah berfirman Allah taala fi surati Toha dalam surat Toha wa'mur ahlaka bis salat wa'mur dan perintahkanlah olehmu ahlaka keluargamu ahli baitika wa ahla dinika atbaika bis salati. Wa'mur perintahkanlah olehmu ahlaka keluargamu. Siapa? Ahli baitika, ahli rumahmu itu keluarga. Wa ahli dinika dan ahli agamamu siapa? Atba'aka tegese pengikut-pengikutmu. Jadi ahli ini ada yang namanya ahlul bait, ada yang mana ahlul din. Ahlul bait ya keluarga kita, isi dan anak-anak kita. Kalau ahlul din ahli agama yaitu pengikut-pengikut kita. Apa suruh apa? Ya kalau atasan, kalau di perusahaan mah ya atasan. Ya. Nah, keluarga ahludin itu ya pengikut-pengikut itu. Nah, ketika seorang atasan ya harus nyuruh kepada anak buahnya apa? Bisolati sholat. As-sholawatil khamsi tegese sholat yang 5. Waruwiyah dan telah diriwayatkan ani Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu sesungguhnya Nabi iku qala telah bersabda Nabi layal qiyallahu subhanahu wa ta'ala ahadan bizan bin azmin min jahalati ahlihi. Layalki tidak akan bertemu atau menemui lakia yalko lako yalki layalki tidak akan bertemu sopo Allah subhanahu wa ta'ala. Aliko itu pertemuan. Allah tidak akan menemui ahadan seseorang bizanbi dengan dosa azoma yang lebih besar. Allah tidak akan memberikan kepada seseorang dosa yang paling besar min jahalati ahlihi, daripada orang yang membodohkan keluarganya. Dibiarin we keluarganya nggak belajar, dibiarin ya. Nggak ngaji dibiarin, nggak ibadah dibiarin we. Sabodo amat. Nah, itu orang yang akan Allah berikan zanban azim, dosa yang besar. Wa yuqalu dan dikatakan awwalu ma yata'allaqu birajuli yaumal qiyamah ahluhu wa auladuhu. Tuh ya. Awaluma utawi
pertama nek sesuatu ya ta'alaku yang berhubungan emak birrojuli dengan seorang laki-laki, suami berarti di sini. Yaumal kiamati, di hari kiamat adalah iku ahluhu, istrinya rojul, wa auladuhu, dan putra putrinya rojul. Di hari kiamat nanti yang pertama kali ya dipinta pertanggungan jawabannya itu adalah istri dan anak. Umpamanya suaminya ahli ibadah tapi membiarkan istrinya tidak ibadah, membiarkan istrinya maksiat, membiarkan putra-putrinya enggak belajar, disuruh tidak, membiarkan putra-putrinya berbuat maksiat. Maka nanti di akhirat begini, wa yaquluna, dan berkata, dan akan berkata itu ahli dan aulad, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khuzlana haqqona min hadzal rajuli, khuz, ambillah lana untuk kami, hakona, terhadap hak kami, min hadzal rajuli, dari ini laki-laki. Siapa? Ayah. Siapa? Suami. Ya Allah, ambillah hakku dari orang ini. Kenapa? Pak innahu, karena sesungguhnya rojul, paknya Pak takliliyah, Pak innahu, karena sesungguhnya rojul, lam yu'alimana, iku lam yu'alimana, orang ngajar akan rojul ing isun sadaya, umurodinina, ing piro-piro urusan agama kita sedoyo. Kenapa engkau ya Allah harus mengambil hak kami dari ini laki-laki? Karena laki-laki ini tidak pernah mengajarkan kepada kami urusan agama. Oh, tuh ya. Makanya kita sibuk dititipin ke kiai, dititipin ke ustadz gitu. Ya. Kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Tapi kan waktunya nggak ada ya. Dititipin tuh ke ustadz, dititipin ke kiai. Makanya jangan hanya nitip doang, ya. Harus diperhatikan juga yang dititipinnya. Babak belur orang yo. Hari ilmu anak kita pengen punya, tapi yang ngajar ilmunya tidak diperhatikan. Nah ini. Ya. Nanti ditanya juga nanti itu. Ya. Nah, terus wakana dan anak, wakana dan ada rojul. Yut'imuna, itu memberikan makan rojul kepada kita semua, al-haroma, terhadap yang haram. Dan ini laki-laki teh siapa? Suami atau ayah. Memberi makan kepada kami hal yang haram. Sementara wanahnu, dan kami semua, lana alamu, itu tidak mengetahui kami semua. Tuh. Waduh. Payadribu payudrobu, maka dipukul itu si rojul, dipukul. Pukulan siksaan teh beda dengan pukulan di dunia. Kenapa dipukul? Ala kasbil haromi, karena telah apa? Meraih yang haram, kasab yang haram. Begitu dipukul hatta yatajaroda, sehingga habis lahmuhu, dagingnya rojul. Satu kali pukulan dagingnya habis, tinggal tulang. Mati tidak, udah nggak ada mati lagi di akhirat. Sudah dipukul karena peraduan istri dan anak. Gitu ternyatanya istri dan anak. Makanya anak yang menjadi invest buat orang tua ya anak soleh, ya. Bukan anak yang kaya, tapi anak soleh, berilmu dan berakhlak. Ya. Terutama didikan agama itu. Sudah tinggal tulang, summa yazhabu. Lalu memberangkatkan Allah bihi, dengan itu rojul, ilan nironi, ke neraka. Udah dipukul terus digiring ke neraka, ya. Kaza, seperti inilah fil jawahir, dalam kitab jawahir li Syekh Abilais As-Samarqandi,
kepunyaan Syekh Abilais As-Samarqandi. Alhamdulillah selesai pasal awal ya, tinggal nanti insya Allah pasal kedua. Cuman untuk besok ya, bagian habis asar, bagian jam segini libur dulu ya. Saya ada undangan kultum, bukan kultum, ada undangan bersama, undangan buka bersama di Cibitung ya. Nah, libur dulu, tapi yang malamnya mah enggak libur, nggak diiyahin, gimana ya, ya udah, nggak diiyahin orang dekat gitu kan, orang kenal ya. Berarti besok mah istirahat dulu pas jam segini. Tapi insya Allah kalau malamnya mah keburu lah, malamnya mah malam Sabtunya ya. Al-Faslus Sani wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima man'ata wa la radda lima qadaita. Wala yang fazal jadi mikal jad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bit ta'allum, tawassalna bit ta'lim. Anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqana al-amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.